Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan video saya ini. Kali ini kita akan membahas tentang hidrologi dan kualitas air. Kita awali dengan siklus hidrologi, yaitu sebuah perjalanan air di alam yang berulang pada periode waktu tertentu. Jadi itu kira-kira sekilas tentang siklus hidrologi. Ya, jadi air itu akan mempunyai sifat yang berbeda-beda tadi ya, di laut, di udara maupun di permukaan dan di bawah permukaan bumi. Di bumi pun atau di daratan pun kualitas air itu akan sangat berbeda ya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, itu terkait dengan air itu kontak dengan material apa. Sama-sama air permukaan di satu daerah dengan daerah yang lain, dia pasti mempunyai karakteristik yang berbeda. Demikian juga air di bawah tanah, air bawah tanah atau air tanah, itu juga mempunyai sifat yang berbeda-beda, gitu, karena sangat tergantung pada kandungan mineral atau kandungan kimiawi dari tanah itu juga berbeda-beda. Nah, itulah kira-kira yang menyebabkan kualitas air di satu tempat dibandingkan tempat yang lain itu akan ada perbedaan ya. Nah, ini salah satu latar belakang mengapa air tadi mempunyai kualitas yang berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi sifat universal dari air itu adalah air merupakan pelarut yang baik. Jadi air itu akan ketemu apa, gitu ya? Air ketemu mineral apa, maka air itu nantinya akan menjadi air yang mengandung mineral yang ketemu itu tadi, gitu, yang kontak tadi. Jadi kalau kita mengambil air tanah misalnya ya, di suatu daerah yang berkapur, air tanah berkapur, maka sudah bisa dipastikan kandungan air itu juga akan mengandung kapur. Di air itu akan ada kandungan kapur. Kalau ada suatu daerah dengan kandungan tanah, misal mineral besinya tinggi, maka dipastikan juga air itu akan mengandung besi yang tinggi juga. Nah, itu karena sifat universal dari air ya. Dia menjadi pelarut. Jadi ketemu apa ya dia akan melarutkan bahan itu. Jadi secara alamiah keberadaan air di alam selalu dalam kondisi impure. Jadi tidak lagi pure ya. Purenya air itu kan H2O. Tetapi air di alam ini hampir kita sulit menemukan air dalam kondisi pure H2O. Pasti ada komponen lainnya. Itu yang kita namakan sebagai impurities. Sekali lagi ini berkaitan dengan sifat air yang bersifat melarutkan segala sesuatu tadi ya. Jadi impurities ini adalah kandungan di luar H2O ya. Nah, kandungan impurities ini tergantung pada material apa yang kontak dengan air. Saya contohkan tadi ya, kalau air itu ketemu dengan tanah yang mengandung besi, ya dia akan pasti mengandung besi. Gitu. Artinya posisi air itu berada sangat menentukan dari sifat air atau karakteristik air itu. Nah, sekarang kita lihat air laut ya, karakteristiknya seperti apa. Air laut sering kita sebut sebagai air yang berkadar garam tinggi. Dalam bahasa kimia kita menyebutnya sebagai air yang bersalin.
salin itu garam ya. Jadi karena mengandung garam maka kita namakan parameternya itu dengan nama salinitas, yaitu jumlah kadar garam yang terkandung dalam setiap 1 kilogram air atau satu satuan volume air. Salinitas ini dinyatakan dalam satuan per mil. Per mil itu seperti persen tapi nolnya tambah 1 ya, jadi per 1000. Nah, berapa nilai normal air laut? Itu 34 sampai 35 per mil. Jadi ini kandungan seluruh kadar garam apa saja ya, semuanya. Jadi bukan hanya NaCl, bukan ya. Kalau kita sering menyebut garam itu seringnya kita asosiasikan ke NaCl, padahal tidak ya. Jadi yang dinamakan garam itu ya semua bahan yang terkandung di dalam air itu, air laut itu ya, itu dinamakan garam, kandungan garam. Nah, besarnya nilai salinitas air laut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya penguapan, volume air tawar, curah hujan. Jadi penguapan itu maksudnya air laut di suatu daerah yang tingkat penguapannya tinggi, maka kandungan salinitasnya itu biasanya lebih tinggi. Jadi daerah panas atau di daerah yang penguapannya tinggi karena sinar matahari ya. Tadi kan yang menguap itu H2O. Berarti akan ada pengurangan volume air. Nah, maka garamnya menjadi lebih pekat. Jadi penguapan ini akan memperbesar atau meningkatkan nilai salinitas di suatu daerah. Dibandingkan dengan di daerah lain yang tingkat penguapannya rendah, maka salinitasnya itu biasanya juga rendah atau lebih kecil ya. Kemudian volume air tawar, maksudnya ada air dari daratan. Air dari darat yang masuk ke air laut itu akan ya meskipun sedikit gitu ya, sedikit mengencerkan kadar garam. Sehingga salinitasnya pun menjadi sedikit turun ya. Artinya kalau kita bandingkan antara di daerah pantai yang dekat dengan muara sungai, di mana muara sungai ini tentu airnya air tawar ya. Nah, itu kandungan salinitasnya itu biasanya lebih rendah daripada di daerah yang jauh dari muara sungai. Kemudian curah hujan, ini karena tadi air hujan itu adalah air yang relatif murni, maka air hujan yang jatuh ke laut dalam jumlah besar ini juga akan sedikit menurunkan kadar salinitas. Tapi meskipun ada penguapan, volume air tawar yang masuk, tingginya curah hujan itu tidak berarti salinitasnya akan berubah besar, tidak ya. Berubah pun hanya kecil sekali, karena apa? Karena volume air laut itu begitu besarnya dibandingkan dengan besarnya penguapan atau volume air tawar ataupun curah hujan. Jadi nilai-nilai ini dianggap sangat kecil ya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa yang disebut garam di dalam air itu bukan hanya NaCl atau klorida ya, sodium klorida tidak. Namun yang nilai yang besar memang klorida ya. Jadi sifat asin dari air itu karena dia mengandung klorida. Jadi nilainya berapa ini? Sampai 55%. Jadi untuk anionnya, klorida itu anion ya, ion negatif, itu sampai 55% dari totalnya itu ya. Kemudian sodium atau natrium itu 30,8 ya. Jadi sodium itu ini ya kalau kita kaitkan dengan kesehatan itu apa? Sodium itu salah satu bahan yang ada yang tahu? Meningkatkan hipertensi ya. Sodium.
Nah, kenapa kalau ada orang mempunyai hipertensi itu kurangi makan garam. Nah, itu maksudnya sodiumnya gitu ya. Sodiumnya ini yang dikurangi. Nah, karena sodium itu banyak terdapat di dalam garam, maka maksudnya garam dapur ya, atau garam konsumsi, ya, maka disuruh untuk mengurangi konsumsi ini gitu. Diganti dengan bahan lain yang tentu rasa asinnya juga ada gitu ya. Nah, makanya ada garam rendah sodium kan ya. Garam rendah sodium itu solusinya ya. Jadi itu kandungannya ya, klorida yang terbesar, kemudian sodium 30%, ada sulfat, magnesium, kalsium, kalium, ini relatif sedikit dibandingkan dengan NaCl. Air hujan, ya, air hujan tadi adalah apa? Dari mana? Yaitu hasil evaporasi dan evapotranspirasi air dari permukaan bumi yang menuju ke angkasa ya, ke atmosfer. Apa beda evaporasi dan evapotranspirasi? Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama artinya, menguap ya. Menguap atau naiknya air dari permukaan bumi menuju ke atmosfer. Tapi secara apa spesifik apa beda evaporasi dan evapotranspirasi? Silakan kita diskusi saja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung disampaikan ya. Silakan, apa perbedaan evaporasi dan evapotranspirasi? Evaporasi itu penguapan, Pak. Kalau evapotranspirasi itu dari penguapan dari permukaan tanah. Kalau evapotranspirasi itu dari apa? Makhluk hidup, Pak. Apakah betul, Pak? Makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Tumbuhan, manusia, ganggang, alga. Ya, jadi artinya itu sebetulnya sama ya, sama-sama menguapnya. Tapi kalau evaporasi itu yang menguap langsung dari airnya ya. Langsung airnya menguap misal dari permukaan sungai, dari permukaan laut. Nah, itu langsung. Tapi kalau evapotranspirasi melalui media lain ya. Utamanya itu adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi melalui daunnya, jadi melalui daun, air itu menguap. Nah, daunnya dari mana airnya? Ya tentu dari akar ya, dari akar, batang, daun, nanti sampai di daun bisa menguap. Nah, itu evapotranspirasi. Komposisi air hujan mendekati air murni. Ya, ini sampai berapa ini? 90 sampai 99,9% itu kandungan air murninya atau tingkat kemurniannya. Kenapa bisa sedemikian murninya atau mendekati 100%? Ya. Jadi ini dimanfaat nantinya akan dalam pengolahan air ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan air tawar. Ya, jadi kalau kita menguapkan air, maka yang menguap itu hanya H2O. Sementara kalau di air itu ada polutan, ada garam, ada impurities yang lainnya, itu tidak ikut menguap. Jadi yang menguap hanya air, nanti berbentuk uap air. Nah, uap air inilah nanti dalam rekayasa pengolahan air itu diembunkan. Nah, embun yang dihasilkan itu adalah air yang mendekati 100% ya. Dalam proses penyulingan itu juga memanfaatkan sifat ini ya, sifat penguapan dari air ini yang menghasilkan air dengan kadar mendekati 100%. Kemudian ternyata air hujan itu tidak betul-betul murni H2O kalau sudah turun dalam bentuk air hujan. Nah, yaitu ini. Kualitas air hujan dipengaruhi oleh kualitas udara. Jadi ketika air itu kontak dengan polutan di udara, maka air hujan tadi akan
ada kandungan polutan di udara tadi. Nah, ini kembali ke sifat air yang mudah melarutkan sesuatu tadi ya. Jadi air itu kalau kontak di bahan padat di darat ataupun bahan gas di udara itu pun bisa larut gitu. Jadi kalau di udara itu ada polutan SO misalnya atau CO atau NO ya. Nah, itu semua bisa larut di air. Maka kita sering mengenal ada istilah hujan asam. Nah, karena air hujannya itu kontak dengan udara yang tercemar oleh SOX. Nah, SO ini akan menjadi sumber terbentuknya sulfat, asam sulfat. Nah, maka air hujannya menjadi bersifat asam. Gitu. Maka jadilah hujan asam, seperti pada gambar ini ya. Jadi hujan asam itu terjadi karena air hujan bereaksi dengan SOX atau NOX. Nah, SOX itu S-nya itu sulfur ya. Sulfur oksida atau NOX, nitrogen oksida ya. Jadi reaksinya seperti ini kalau SOX-nya berupa SO2. Nah, ini bereaksi dengan air oksigen di udara, terjadilah SO3. Kemudian ada air, ini air hujan ya. Kontak dengan gas SO3, maka air yang jatuh di atas bumi itu akan mengandung H2SO4. Ingat H2SO4 itu apa? Kan asam sulfat. Salah satu asam kuat kalau dia dalam kondisi pekat ya. Kalau di air hujan mungkin sangat encer, tapi dia sudah berdampak negatif pada permukaan bumi ya. Jadi, dari mana sumber SO2 ataupun NO2, SOX atau NOX? Ya, itu kita lihat gambar ini. Nah, ini ada industri ya, menghasilkan gas buang. Nah, itu berupa SOX atau NOX. NOX bisa juga berasal dari kendaraan ya, dari asap kendaraan itu juga bisa, atau dari proses alam, misal dari gunung berapi ya. Nah, jadi ini kalau berada di udara, jadi normalnya udara itu mestinya ini kandungan SOX atau NOX-nya itu rendah sekali. Atau bahkan bersih gitu aslinya normalnya ya. Nah, karena ada sumber-sumber ini maka NOX dan SOX itu bisa berada di udara. Nah, kita namakan sebagai gas polusi di atmosfer atau sebagai polutan di udara ya. Nah, dia ini kalau ada hujan, ada air gitu, maka terjadilah reaksi ini tadi ya, SO2, SO3 ya, plus H2O jadilah H2SO4. Kalau NO2 atau NOX itu nanti sama. Hasilnya adalah HNO3, asam juga ya, asam nitrat. Nah, itu dia bisa merusak ini barang-barang atau benda-benda terutama logam gitu ya. Logam yang ada di permukaan bumi ini gitu. Atau terkena kulit manusia itu juga cukup bahaya ya. Karena asam biasanya mempunyai sifat yang korosif. Kemudian air permukaan. Kita menyebut air hujan yang jatuh di atas tanah itu nanti akan menjadi dua kemungkinan air apa gitu ya. Nah, salah satunya adalah air permukaan. Satunya lagi air bawah tanah. Nah, batasnya apa air permukaan dan air bawah tanah? Batasnya ya permukaan tanah. Nah, jadi yang kita namakan air permukaan itu adalah air hujan atau air yang berasal dari air hujan yang mengalir di atas permukaan bumi atau permukaan tanah. Dalam bahasa hidrologi kita sering menyebut sebagai runoff. Atau diterjemahkan apa itu? Runoff itu apa kalau diterjemahkan?
sering saya dengar istilah larian, gitu. Tapi saya kok nggak enak dengar istilah itu ya, larian. Nah, jadi air yang menjadi run off ketika hujan itu kita namakan sebagai air permukaan. Jadi air run off itu nanti akan masuk ke sungai melalui saluran, ya, masuk ke sungai, danau atau waduk, gitu ya. Jadi ini kita namakan sebagai air permukaan. Air sungai itu air permukaan, air waduk, air danau itu air permukaan, ya, karena berasal dari air hujan yang run off tadi. Nah, bagaimana kualitasnya? Jadi kualitas air permukaan dipengaruhi oleh komponen apa yang kontak dengan air ketika dia berjalan atau mengalir di permukaan tadi. Jadi kalau dia turun di atas gunung gitu ya, atau di bukit, kontak kan dengan air dengan tanah di situ. Nah, kandungan tanah di situ itu apa gitu. Kalau di gunung itu umumnya kan ada ini ya, daun-daunan yang sudah membusuk, melapuk ya. Nah, begitu kena air, maka kandungan dari humus itu akan larut di air. Maka dia akan terbawa ke kemana air itu pergi gitu. Kalau dia ke sungai, ke saluran ya, sampai ke sungai atau masuk danau, maka air itu dipastikan akan mengandung kandungan humus yang dilarutkan oleh air. Maka kita mengenal ada istilah asam humic acid. Humic acid karena di humus itu atau di bahan-bahan organik yang lapuk itu, dedaunan itu ada asam humic ya, humic acid. Nah, maka dia akan terbawa sampai ke air permukaan. Nah, jadi apa yang terkandung di dalam tanah atau di tanah itu gitu ya, ketika dia dilewati oleh air, maka dipastikan air itu akan mengandung bahan yang terkandung di tanah tadi ya. Ada pertanyaan silakan. Nah, ini contoh dari air permukaan. Sungai ya. Jadi air sungai itu adalah salah satu dari air permukaan karena memang tempatnya di permukaan bumi, di atas tanah ya. Nah, secara alamiah kita belum ngomong pencemaran ya, masih secara alamiah dulu. Pencemaran kita bahas berikutnya pada pertemuan yang akan datang ya. Secara alamiah karakteristik air sungai itu apa kandungannya? Ada kandungan total suspended solid dan kekeruhan yang tinggi. Suspended solid itu adalah solid ya, solid itu padatan, benda padat yang tersuspensi. Ya, tersuspensi itu tidak sampai larut. Kalau larut itu sudah betul-betul menyatu, itu namanya larut. Disaring nggak akan bisa tetap lolos, itu biasanya terlarut ya. Nah, itu tinggi kandungannya kalau di air. Air permukaan, air sungai ya. Coba kita diskusikan, mengapa air sungai pada umumnya kandungan total suspended solid ataupun kekeruhannya tinggi? Kira-kira kenapa? Kita kaitkan dengan yang tadi awal tadi, ya, bahwa sifat air itu seperti apa, gitu ya. Ya. Jadi kembali ke sifat air tadi. Jadi air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah tentu dia akan melarutkan bahan-bahan yang ada di situ ya. Jadi di situ ada komponen lumpur atau komponen partikel-partikel tanah yang bisa terbawa oleh air. Nah, itu akan tersuspensi dan akan terbawa sampai ke sungai ataupun danau. Jadi ada sifat dari solid itu apa kalau di air? Ada beberapa kemungkinan solid kalau masuk di air ya. Ada 3 paling tidak. Ada yang kita namakan sebagai center-level solid, yaitu solid itu contohkanlah partikel gitu ya.
Jadi settleable solid yaitu solid atau partikel yang mudah settle. Apa settle? Mudah turun, mengendap. Ya, settleable solid. Yang kedua adalah ini suspended solid. Jadi kalau dia solid ini masuk ke air dan dalam bentuk tersuspensi, suspended, dia itu sulit mengendap. Ya, jadi kenapa air sungai itu kok keruh? Padahal mestinya kan padatan atau solid itu bisa mengendap. Ternyata tidak demikian. Jadi ada solid yang, atau contohkanlah lumpur lah ya. Jadi ada lumpur itu yang mudah mengendap, ada yang sulit mengendap. Jadi kenapa sungai itu kok kelihatan keruh atau coklat, ya, atau jernih tapi tidak jernih sekali, masih ada kandungan sedikit pengotor. Nah itu karena ada bahan yang bersifat ini tadi suspended, ya. Sulit mengendap dia kalau sudah berada di air. Gitu. Jadi ada settleable solid, mudah mengendap, suspended solid yang tersuspensi yang sulit mengendap. Ada yang tadi apa? Terlarut. Nah, dalam bahasa kimianya namanya dissolved solid. Dissolve ya. Coba saya tuliskan, ada 3 itu tadi ya, 3 sifat dari solid ketika berada di air. Bukan sifat sebetulnya apa tapi kondisi gitu ya. Jadi ada settleable solid, mudah settle ya. Kalau di sipil itu settle itu apa ya? Kan sesuatu yang ke bawah itu namanya settle. Misal bangunan itu sudah settle ya. Atau kalau settlement itu diterjemahkan apa? Permukiman karena sudah settle, sudah mapan gitu ya. Jadi kalau settleable solid berarti solid yang mudah turun ya, maksudnya mudah mengendap. Jadi settleable solid. Yang kedua tadi suspended solid. Ini yang sulit mengendap. Jadi kalau dia berada di air dia akan tinggal lama di situ. Bukan tidak bisa sama sekali ya, mungkin masih bisa tapi butuh waktu yang sangat lama. Suspended solid. Yang ketiga ini yang ya justru sama sekali tidak bisa mengendap kalau yang ini. Itu apa tadi? Dissolved solid ya. Karena dia sudah menyatu di air. Bahkan nggak kelihatan. Atau kalaupun kelihatan itu hanya kelihatan dalam bentuk warna. Berwarna. Jadi airnya menjadi merah, menjadi coklat, tapi bukan coklat keruh. Artinya cahaya masih bisa menembus. Bedanya kekeruhan dengan warna itu di situ ya. Jadi ada dissolved solid. Jadi settleable mudah mengendap, suspended yang tersuspensi atau disebut colloid. Dan dissolved yang terlarut seperti garam, gula dan sebagainya ya. Jadi garam itu kalau dimasukkan ke air tidak menyebabkan air itu menjadi keruh ya. Gula itu juga tidak. Jadi airnya tetap bersih. Karena sudah menyatu, tapi hilang garamnya nggak ada, ya, menyatu dengan air. Nah, kenapa tadi di sungai itu kandungannya ini tinggi? Mungkin yang settleable-nya juga tinggi, tetapi segera hilang, bukan hilang, mengendap. Jadi begitu airnya tenang, maka yang settleable solid ini segera mengendap. Seperti di danau itu ya, di danau itu relatif lebih bersih dibandingkan di sungai yang mengalir. Tapi sungai atau air yang diam itu ada masalah lain, nanti kandungan oksigen atau keberadaan polutan yang lain ya, bukan suspended solidnya. Ya bukan suspended atau settleable solid. Kalau ditinjau dari solidnya, air danau relatif lebih bersih dari sisi solidnya ya. Tetapi air danau itu dari sisi kandungan oksigennya lebih jelek. Kandungan ini apa polutan yang menyebabkan eceng gondok itu apa ya? Nutrien
Nah, itu di danau lebih jelek karena di sana tidak ada pergerakan, itu yang menyebabkan air menjadi tidak ada reaksi di situ, reaksi kimia. Jadi, tidak ada penguraian bahan-bahan polutan atau bahan organik terutama ya. Berikutnya kandungan oksigen terlarut. Nah, ini DO ya. Jadi di air itu ada oksigennya gitu. Atau dalam kata lain, air itu bisa melarutkan oksigen. Atau oksigen itu bisa masuk ke dalam air dalam bentuk terlarut, oksigen terlarut gitu ya. Nah, itu kandungannya relatif tinggi. Mengapa ini? Ini maksudnya dibandingkan dengan air tanah gitu ya. Jadi air tanah itu bersih dari sisi kandungan solidnya gitu ya. Tapi dari kandungan oksigennya itu lebih baik air permukaan. Kenapa di air permukaan kandungan oksigennya lebih tinggi? Jadi kalau kita ambil sampel air di sungai ini misalnya ya, periksa kadar oksigennya. Itu hasilnya pasti lebih tinggi daripada kita mengambil air dari mata air yang baru keluar ya. Bukan air mata air yang sudah lama di tampungan, tapi air mata air yang baru keluar dari sumbernya. Nah, itu periksa kandungan oksigennya. Pasti lebih rendah gitu yang di air mata air tadi. Nah, itu kira-kira kenapa? Ingat oksigen itu alamiahnya ada di mana? Gimana? Udara, Pak. Yang nantinya akan berdampak ke sini. Dan kaitkan dengan tadi sifat air. Kenapa? Belum nangkap, Pak. Hah? Maksudnya alaminya itu gimana? Bagaimana? Alaminya apa? Oksigen tadi, Pak. Ya, oksigen itu secara normal itu berada di mana? Di alamiah itu maksudnya tidak karena ulah kita. Gitu. Oksigen itu di mana sih? Tempatnya, habitatnya kalau bahasa biologi. Oksigen itu kan udara, di udara kan? Di udara bebas. Sementara air permukaan ini ada di mana? Kan juga dia kontak dengan udara langsung lah ini. Nah, jadi air itu selalu tadi melarutkan sesuatu yang dia itu kontak dengannya. Maka ketika ada air yang kontak dengan udara, maka ada kemungkinan udara pun bisa larut ke air. Nah, maka ini konsekuensi yang logis. Jadi kadar oksigen terlarut di air ini kan air sungai tadi ya, air sungai itu relatif lebih tinggi. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa di danau kok tidak? Padahal sama-sama kontak. Nah, apa bedanya? Kalau di sungai itu oksigen bisa mudah larut karena kontak. Tapi di danau kenapa tidak? Ini Pak, kalau menurut saya mungkin kembali lagi karena di danau tidak ada alirannya, Pak. Iya. Jadi syaratnya kontak dan bisa masuk itu karena ada pergerakan tadi ya. Jadi ketika kalau kita belajar fisika ya, kalau ada benda yang bergerak, itu kan terjadi gesekan. Nah, di air danau yang relatif diam, meskipun di atasnya ada oksigen, ada udara, udaranya nggak akan masuk ke air karena sama-sama diamnya. Akan ada gesekan, gaya geseknya nggak ada, sehingga tidak ada yang mendorong udara itu masuk ke air. Sementara di sini di sungai ada aliran yang bergerak, terutama makin deras airnya, atau ada dam, bendungan,
airnya terjun, terjadi golakan. Nah, itu akan memperbesar terjadinya ini pelarutan oksigen ke dalam air. Jadi kalau kita memeriksa air ya, air di sini waktu belum terjunan airnya, masih di air yang relatif mengalir biasa saja itu kalau kita ambil DO-nya, tentu ada DO itu oksigen terlarut ya. Tentu nilainya ada dan relatif besar ya. Tetapi begitu dia masuk ke dam, terus ada bendungan di situ, terus terjun, ada terjunan, terjadi golakan air atau pengadukan oleh terjunan, nah, maka oksigen akan melonjak tinggi di situ. Lebih tinggi daripada ketika kita ambil sampel air itu di sungai yang masih tenang ini. Ya, mengalir tapi tetap tenang. Gitu. Itu ada, tetapi akan lebih tinggi ketika kita ambil sampel air itu di bawah dam, di bawah terjunan air itu. Nah, itu karena ada ini tadi, ada yang mendorong terjadinya oksigen itu masuk ke dalam air. Nah, kalau kita membahas pengolahan air nanti ini pentingnya oksigen itu di situ. Jadi oksigen itu penting ketika kita membahas tentang pencemaran nanti ya. Berikutnya kadar bahan organik rendah. Ingat kita masih ngomong alamiah ya, bukan ngomong sungai yang tercemar. Jadi pada sungai yang tidak tercemar atau belum tercemar secara alamiah, kandungan bahan organik relatif rendah. Nah, ini terkait dengan bahan organik, bahan oksigen tadi ya. Jadi di air yang oksigennya tinggi, maka bahan organik itu akan segera diurai oleh oksigen. Apakah secara biologi atau secara kimiawi ya. Jadi bereaksi ya. Bahan organik akan bereaksi dengan oksigen, maka bahan organiknya akan terurai menjadi sesuatu yang tidak mencemari. Menjadi H2O, menjadi CO2. Nah, karena itu bahan organiknya menjadi rendah. Beda dengan di danau tadi. Kalau di danau bahan organiknya tinggi. Kenapa? Karena di situ oksigennya rendah. Jadi tidak terjadi penguraian. Jadi oksigen itu adalah salah satu bahan yang membantu proses penguraian bahan organik. Apa bahan organik itu? Jadi bahan organik itu adalah salah satu penyebab sungai tercemar. Itu adalah kandungan bahan organik. Jadi kalau kita ngomong sungainya tercemar, itu maksudnya apa? Di air itu terdapat kandungan bahan organik yang tinggi. Secara fisik dalam bentuk apa? Secara visual yang terlihat, kalau bahan organiknya tinggi, ya mungkin menjadi keruh, berwarnanya itu hitam gitu ya, atau muncul bau, apalagi rasa, nggak bisa dirasakan ya. Terus kualitas air sepanjang sungai, sepanjang aliran sungai berfluktuasi. Jadi sungai yang panjangnya katakanlah misal 100 meter, maka di titik-titik yang berpindah-pindah itu, berbeda-beda itu, kualitasnya juga tidak sama. Nah, misal gini, Sungai Brantas. Sungai Brantas ketika keluar dari sumbernya di Batu, itu airnya sangat jernih. Ya, terus masuk ke perkampungan, masuk ke Kota Malang, Kabupaten Malang, Blitar, sampai Surabaya. Itu kualitas airnya berubah-ubah. Kira-kira kenapa? Kalau terkait dengan pencemaran pasti, karena ada yang mencemari yang berbeda-beda ya. Kalau secara alamiah, kita ngomong masih alamiah. Kenapa dari sumbernya sampai sepanjang 100 km lebih itu kualitasnya bisa berubah-ubah? Jadi ini semua jawabannya hanya satu sebetulnya. Yaitu yang pertama tadi. Yang ini tadi jawabannya. Nah ini, nomor poin 1 ini.
Ya, jadi semua kondisi air di air ini tadi, permukaan ini tadi. Nah, ini jawabannya hanya satu. Berarti apa tadi? Air itu adalah pelarut, kan? Ya. Karena sifat pelarut inilah maka bisa menjadi TSS-nya tinggi, oksigen terlarutnya tinggi, bahan organiknya. Kalau ini tidak, ini kaitannya dengan oksigen. Yang ini kenapa berfluktuasi? Kenapa berfluktuasi? Berubah-ubah. Fluktuasi itu maksudnya kadang baik, terus pindah ke daerah lain menjadi buruk, menjadi baik lagi. Gitu. Kenapa kira-kira? Ya, ini sekali lagi terkait dengan sifat air, yaitu melarutkan segala sesuatu yang kontak dengannya. Jadi ketika di daerah mana kontak dengan tanah itu maksudnya tanah di sungai itu ya, ini mengandung apa, maka dia akan berubah. Ketika dia ke mana lagi berubah. Termasuk ini alirannya, ketika kemiringannya tinggi, kecepatannya pun tinggi, maka ini akan memperbesar oksigen. Ketika slope-nya menjadi lebih landai, kecepatannya menjadi lebih kecil, relatif tenang airnya, maka oksigennya ini juga ikut turun, rendah. Gitu ya. Atau suspended solidnya, ataupun soluble solidnya mengendap ketika air itu lebih tenang. Nah, ketika airnya kecepatannya tinggi, maka dia bisa melarutkan, membawa partikel-partikel yang tanah yang ada di situ. Terjadi abrasi gitu ya di sekitar kiri kanan sungai atau dasar sungai, jadi terbawa oleh aliran karena kecepatannya. Nah, itu yang menyebabkan kualitas air itu berubah-ubah. Danau. Kandungan suspended solid dan kekeruan relatif rendah. Nah, ini berkebalikan dengan sungai tadi. Sama-sama air permukaan ini ya. Ini danau di air permukaan. Jadi yang membedakan, yang sangat menonjol antara sungai dan danau itu apa? Danau itu kan semacam apa dia? Water body, badan air yang besar, dalam, sehingga relatif kita anggap sebagai air yang diam, tidak mengalir. Ya, kalau kita belajar hidrolika itu, kalau ada bak besar itu kan dianggap V-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, di danau itu juga demikian. Meskipun ada kecepatan tetapi sangat rendah. Kecepatannya mendekati 0. Nah, akibatnya apa? Kalau di situ ada solid, maka dia cenderung untuk mengendap. Termasuk suspended solid yang tadinya sulit mengendap, kalau di sini dibiarkan lama-lama akhirnya juga mengendap. Nah, maka di sini kandungan solidnya relatif lebih rendah. Kecuali yang di soft tadi ya, yang terlarut. Mungkin kalau ada gitu dia akan tetap ada di sini. Kandungan oksigen rendah, ini juga berkebalikan dengan air sungai tadi. Kenapa? Ini kaitannya dengan air yang tenang. Air yang tenang maka oksigen di sekitarnya, di udara ini juga sulit untuk masuk ke sini. Tidak mudah ketika air itu diam ya. Jadi syarat oksigen bisa masuk ke dalam air, syaratnya air itu harus bergolak, bergerak gitu ya. Sebaliknya bahan organiknya tinggi. Nah, ini kembali ke yang tadi. Jadi fungsi oksigen di air itu salah satunya adalah untuk menguraikan bahan organik. Nah, kalau di sini mungkin yang pernah lihat danau ya, danau mana gitu, biasanya sumber pencemarannya tinggi ternyata danau itu. Saya pernah keliling di Danau Toba itu, ternyata sekitar ini adalah daerah-daerah yang menjadi sumber pencemar sekitar danaunya itu ya. Sehingga di pinggir-pinggir danau itu polusinya cukup tinggi. Itu kalau oksigennya rendah,
maka organik di situ akan tetap tinggi, tidak akan terurai di airnya ya. Kemudian kualitas air berbeda berdasarkan kedalaman. Nah, jadi di sini karena danau itu kan dalam sekali ya. Jadi kalau saya gambar danau itu misal dalamnya bisa sampai puluhan bahkan ratusan meter gitu ya. Permukaan air di sini dibandingkan dengan di sini atau lebih dalam lagi, ini bisa berbeda-beda kualitasnya. Ya. Makin ke dalam, makin jauh dari permukaan ya, makin jauh dari oksigen. Jadi di permukaan ini mungkin masih ada oksigen meskipun rendah ya, oksigennya ada. Tapi masuk sekian meter, lebih dari 10 meter ini bisa dipastikan oksigennya 0. Ya. Tidak ada oksigen sama sekali. Ya. Makin ke bawah makin 0. Sedimennya makin bawah makin besar. Sedimen di bawah ini ya. Terus ada sifat yang khas dari danau, air danau atau air yang kedalaman tinggi, itu adalah ada lapisan temperatur. Jadi makin ke bawah itu temperaturnya semacam berlapis-lapis ya. Jadi ada temperatur sekian, makin ke bawah. Nah, itu biasanya temperaturnya makin dingin ya. Terus kalau tekanan gimana? Tekanan sudah pasti. Kita kalau belajar hidrolika, ada tekanan hidrostatik ya. Tekanan hidrostatik pasti makin ke bawah tekanannya makin tinggi. Ya, ini makin sulit melarutkan oksigen kalau tekanannya tinggi. Nah, ini yang menyebabkan kualitas air itu berbeda-beda berdasarkan kedalaman. Jadi tidak bisa disamakan. Misal di sini ada kandungan misal Fe besi, gitu ya. Di sini pasti ada enggak bisa disamakan begitu ya, karena berbeda-beda. Air tanah, atau ada yang suka menyebutnya air bawah tanah, ABT. Air tanah ini merupakan air hujan, asalnya ya dari air hujan yang mengalir ke bawah permukaan tanah. Dalam bahasa hidrologi kita sebut infiltrasi atau lebih dalam lagi perkolasi. Nah, dari infiltrasi air ini akan terkumpul di permukaan atau di lapisan tanah tertentu. Dan di situ akan membentuk air bawah tanah atau groundwater. Nah, sesuai dengan lapisannya atau keberadaan air itu di lapisan mana, maka kita mengenal ada aquifer yang tertekan, confined, dan aquifer bebas, unconfined. Nah, ini saya kira sudah banyak dibahas di hidrologi yang umum ya, belum yang bukan yang kualitas. Nah, kalau kita ke kualitas, maka sekali lagi itu dipengaruhi oleh komposisi batuan tanah yang dilewati oleh air. Nah, jadi di air tanah, apakah itu aquifer bertekanan atau aquifer bebas ya? Itu kandungan tanahnya itu apa? Ini sangat dipengaruhi ya, kualitas airnya itu. Kandungan apa yang ada di tanah itu akan mempengaruhi kandungan apa yang ada di air. Kemudian kalau air tanah itu kita ambil misalnya melalui sumur atau melalui keluar melalui mata air gitu ya. Itu secara kekeruhan biasanya sangat baik. Sangat jernih air dari tanah itu ya, air bawah tanah itu. Nah, itu karena apa? Sifat dari tanah itu yang
seperti filtrasi, menyaring ya. Jadi air yang melewati tanah yang berpori, ya, porus, itu seperti air yang disaring. Gitu. Ya, sehingga ketika dia keluar, apakah dalam bentuk sumur atau mata air, biasanya airnya sangat jernih, bersih gitu ya. Itu karena ada proses penyaringan oleh butiran-butiran tanah di bawah tanah sana. Nah, bagaimana sifat dari air tanah? Kita lihat dulu gambar ini. Ini adalah air tanah ya, yang di sini yang warna putih ini ya. Ada confined, terbaca ya. Ada confined aquifer. Yang ini confined aquifer. Ada unconfined aquifer yang ini. Jadi ini dinamakan confined, tertekan karena dia berada di antara dua lapisan ini. Yang coklat ini ya, ini adalah lapisan kedap ini ya, yang tidak bisa ditembus oleh air. Jadi kenapa bertekanan? Ini kan seperti air di dalam pipa ini ya. Tidak bisa keluar ya. Jadi seperti air di dalam pipa. Contohnya ini kalau digali, dibor sampai sedalam ini, air ini bisa keluar sendiri, gitu ya. Gimana penjelasannya kok ada air bisa keluar sendiri itu gimana? Ya, jadi confine-nya itu, confine tadi kan bertekanan ya, tertekan. Tapi karena besarnya tekanan yang ada di sini, begitu ini ditembus, dibor, air ini bisa keluar sendiri. Gimana penjelasannya? Dari sisi hidrolika gimana? Bisa diterima akal enggak gitu? Bisa, air itu bisa keluar. Tentu Anda sudah belajar hidrolika kan? Gimana penjelasannya? Karena ada tekanan itu, Pak. Dari mana tekanan itu? Jadi tingginya, kalau di hidrolika itu ada pipa kecil itu apa namanya? Pipa kecil ke atas itu apa namanya? Venturi bukan, Pak? Bukan. Bukan. Pisometer. Pisometer ya. Jadi ini anggaplah ini pipa pisometrik gitu ya. Nah, jadi itu akan menaik, ini anggaplah ini pipa ya. Jadi ini pipa besar, ini pipa kecil sebagai pisometernya. Nah, itu air itu bisa keluar sampai sini, sampai permukaan tanah ini. Apalagi kalau kita geser ke sini lebih rendah lagi. Nah itu apa ini? Tekanannya itu dari mana? Kok tekanannya bisa setinggi ini? Sampai bisa setinggi di atas tanah, keluar di atas tanah. Nah, itu kita kaitkan ke ini, apa ini? Asal dari apa? Air tanah ini ada di mana? Imbuhannya, recharge areanya. Kalau di gambar ini recharge areanya ada di daerah sini. Ya. Nah, air hujan itu masuk ke sini, meresap, nanti menjadi air tanah. Ada yang ke sini, yang ini yang unconfined, tidak bertekanan. Yang ini nah, tinggi muka air di sini, ini akan menentukan tinggi air di tekanan di daerah bawah. Jadi setinggi berapa di sini atau daerah recharge areanya, makin tinggi gunung misalnya sampai sini, ini recharge areanya di sini. Makin tinggi tekanan yang ada di sini. Nah, jadi gitu. Jadi air ini keluar sendiri karena besarnya tekanan yang ada di sini. Yang didorong oleh apa? Oleh permukaan air yang ada di daerah recharge area ini. Maka ini jadilah sumur yang bisa keluar sendiri. Ya. Tapi ketika kita menggali sumur di sini, atau di sini ya, ini sudah laut ini. Kita menggali sumur di sini, ini bisa nggak airnya keluar sendiri? Lagi-lagi kita pakai ilmunya hidrolika. Kalau kita ngebor, menembus sampai di sini saja, bisa nggak ini keluar sendiri?
Tidak bisa. Tidak bisa, kenapa? Padahal ini tinggi. Karena tidak ada tekanan. Iya, ini Akuifernya berada di akuifer tidak tertekan. iya, ini seperti apa kalau tidak bertekanan itu? Seperti sungai saja kan? Jadi di atasnya ini adalah apa zona apa itu kalau dalam hidrologi itu zona apa yang di sini? Zona teroksigenasi, ya, zona yang udara sebetulnya bisa masuk di dalam pori-pori tanah. Sehingga air di sini itu adalah air yang tidak bertekanan. Persis seperti air sungai itu kan tidak bertekanan. Jadi kalau kita masang pipa di atas air sungai, bisa keluar nggak pipa itu airnya naik gitu lewat pipa? Seperti halnya ketika kita mencoblos pipa, ini ada pipa, dan kita coblos di sini dengan pipa ini, pipa kecil. Ini kan bisa naik airnya ya sampai sini kan, jadi mesometrik tadi ya, mesometer ya. Ini bisa karena di pipa ini bertekanan. Tapi kalau ini sungai, kita pasang pipa di sini, bisa naik air di sini di dalam pipa? Bisa nggak ini naik? Atau mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Ya inilah sumur ini tadi. Jadi kita gali di sini, maka muka air sumur ya setinggi muka air aquifer ini. Jadi sumur ini nggak akan bisa setinggi ini airnya, nggak mungkin. Muka air di sumur ini ya selevel dengan muka aquifer ini. Jadi ibaratnya kita menaruh pipa di atas sungai ini tadi nggak mungkin ada air yang naik ke atas ke pipa ya. Beda dengan kita memasukkan pipa kecil ke dalam pipa yang ada airnya ini. Nah, ini masih mungkin naik karena di dalam pipa ini ada tekanan yang mampu mendorong ke atas. Nah, itu air tanah ya. Nah, sekarang bagaimana sifatnya secara kualitas ya. Kandungan total suspended solid dan kekeruhan relatif rendah. Mengapa? Ini yang tadi sudah saya sebutkan, karena di dalam tanah itu ada proses penyaringan. Kalau di pengolahan air itu namanya filtrasi. Ada filter ya. Jadi ketika melewati ini kan butir-butiran kan ini, butiran jadi tanah berpori kan ini. Nah, itu seperti tersaring. Bagaimana kalau di atas itu banyak, waktu turun ini kan ada di atas gunung ya, itu ada tanah yang ikut terbawa. Nah, itu tidak akan sampai ke sini. Karena dia akan tersaring oleh butiran-butiran yang ada di sini. Ini yang menyebabkan kadar solid dan kekeruhannya relatif rendah. Oksigennya rendah, mendekati 0. Kenapa? Kalau sudah di dalam sini, ya, terus kita bor di sini, kita periksa, ini 0 oksigennya. Kenapa? Karena ini sudah bertahun-tahun mungkin dia berada di situ ya, dalam kondisi apa? Tidak kontak sama sekali dengan udara. Maka logis kalau kadar oksigennya 0. Organik relatif rendah. Kecuali kalau tanahnya ini tanah berorganik tinggi ya. Tapi pada umumnya tanah ini yang anorganik ya. Itu bisa tidak akan ada organik yang larut ke sini karena memang bukan organik. Kalaupun ada waktu di sini, ada humus yang di atas, dia sudah tersaring di sini di awal-awal ini. Kadar besi dan mangan relatif tinggi. Ini terkait dengan apa? Besi itu. Ya, kandungan tanahnya, kalau tanahnya kandungan besinya tinggi, maka dia tinggi. Terkait apa lagi? Terkait dengan oksigen yang 0 tadi. Nah, ini berkebalikan ya. Kalau oksigen rendah biasanya bukan berkebalikan, bersamaan ya.
Kalau oksigen rendah, kebalikan. Kalau oksigen rendah, biasanya besinya tinggi. Kalau oksigennya tinggi, biasanya besinya rendah. Kenapa? Karena ketika kandungan besi di air itu kontak dengan oksigen, dia akan berubah menjadi endapan. Endapan yang segera mengendap, maka di airnya akan bebas dari besi. Gitu. Terus kualitas air berbeda-beda tiap lokasi, ini juga logis karena air itu akan melarutkan apa saja yang ada di tempat itu. Jadi tergantung kandungan tanahnya seperti apa, maka dia akan mengandung seperti apa yang ada di tanah itu. Nah, kalau kita bandingkan dalam bentuk tabel ya, ini kita sandingkan antara kualitas air tanah, air permukaan, air hujan, dan air laut. Nah, itu kira-kira seperti ini. Jadi ini mulai dari suhu, turbiditas itu kekeruhan ya, kekeruhan, warna, kandungan mineral, besi dan mangan, ini sebetulnya termasuk mineral, CO2, oksigen terlarut, hidrogen sulfida, amonium, nitrat, silika, organisme tertentu, mikroorganisme, pelarut terklorinasi. Nah, ini kita bisa baca ya. Jadi perbedaan kita bandingkan ya masing-masing air yang berada di tempat yang berbeda-beda gitu ya. Air tanah, air permukaan, air hujan, air laut, nah itu berbeda-beda. Dari 4 macam air ini, kalau kita lihat kualitas yang paling baik dalam arti nilai kandungan polutannya ini rendah, itu ada di air hujan. Air hujan ya. Berikutnya adalah air tanah atau air bawah tanah. Kemudian air permukaan, yang terakhir air laut. Air laut itu sebetulnya polutannya polutan dalam arti yang pengotor ya. Itu rendah. Cuman yang tinggi itu mineral. Sangat besar ini. Nah, inilah yang menyebabkan air laut itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung maksudnya ya. Dan di antara sekian air ini, yang sulit mengolahnya untuk menjadi air bersih atau air minum, ya air laut. Karena ada masalah di sini nih. Sulit menghilangkan bahan terlarut. Lebih mudah menghilangkan bahan yang kelihatan ya. Kelihatan itu mulai dari sampah, terus ada lumpur, ada bahan tersuspensi, itu lebih mudah untuk mengolahnya, menghilangkannya. Sementara untuk air laut itu sebagian besar dari mineral ini adalah dissolved solid ya, bahan yang terlarut. Nah, itu sulit untuk diolah. Bukan nggak bisa ya, bisa, tapi sulit yang nanti pengaruhnya adalah ke biaya. Jadi biayanya sangat mahal kalau kita mengolah air laut. Ya. Parameter kualitas air. Jadi kalau kita membahas air itu, kualitas air itu, di sana akan ada parameter. Jadi apa parameter itu? Jadi untuk menyatakan kualitas air itu baik, buruk, atau seperti apa, mencemari, tercemar atau tidak tercemar, nah tentu ada ukurannya. Ukurannya apa kok dikatakan air itu tercemar atau air itu baik? Gitu. Nah tentu ada parameternya. Nah yang diukur di dalam kita menyatakan kualitas itu ya parameter-parameter ini. Nah secara garis besar parameter itu ada 5 ini. Artinya kita harus memeriksa beberapa atau semua parameter ini untuk menyatakan bahwa air itu kualitasnya seperti apa. Nah, jadi beberapa, tidak harus semua ya, atau semua. Yang pertama ada polutan anorganik.
Jadi kenapa kok polutan? Yang diperiksa kok semuanya polutan ini. Ini juga polutan ya. Kenapa? Karena air itu dikatakan baik atau memenuhi syarat. Jadi memenuhi syarat itu tergantung untuk apa air itu ya. Kalau kita bicara air minum berarti ya syaratnya atau standarnya ya air minum. Kalau kita ngomong air industri maka standarnya ya air industri. Kalau kita bicara air sungainya baik gitu ya. Artinya kita harus punya standar kualitas air sungai. Jadi nanti air disebut baik atau tidak itu tergantung air apa dulu gitu. Ya. Kita bisa ngomong air sungainya baik. Tapi apakah boleh diminum? Ya, belum tentu karena baiknya sebagai air sungai gitu. Artinya standarnya standar air sungai. Beda nanti dengan standarnya air minum ya. Jadi baik menurut apa ya? Menurut standar masing-masing ya. Nah, di dalam standar itu atau di dalam menyatakan kualitas air itu yang diperiksa sebetulnya adalah di air itu mengandung apa. Nah, mengandung apa itu sebetulnya ya polutan gitu. Karena itu yang diperiksa pada kualitas air itu adalah nilai dari kandungan polutan di air. Jadi kalau polutannya misal nilainya sekian, oh ini berarti masuk standar. Berarti airnya layak. Layak apa? Ya, layak sesuai dengan peruntukannya tadi untuk apa gitu ya. Nah, polutan-polutan itu macamnya ini, ada polutan anorganik, ada polutan organik, polutan mikrobiologi, polutan radiologi, dan karakteristik fisik. Ini kimia yang dua di atas ini. Jadi yang diperiksa itu kandungan bahan kimia apa yang ada di dua polutan ini. Apa yang membedakan organik dan anorganik? Nah, kalau kita belajar kimia, mungkin pernah ya S1 atau mungkin SMA dulu ya. Ada bahan kimia organik, bahan kimia anorganik. Ya, sama-sama bahan kimia ya. Jadi bahan kimia organik itu adalah bahan kimia yang di senyawanya itu ada unsur C, karbon. Nah, maka bahan kimia itu kita namakan bahan kimia organik. Contohnya glukosa atau gula ya, karbohidrat, lemak, protein, terus pestisida itu semuanya organik ya. Terus bahan-bahan yang ada di alam seperti tanaman ya, atau yang bersumber dari hewan, itu semua organik. Yang anorganik apa? Yang anorganik itu adalah bahan-bahan kimia yang tidak mengandung unsur C, karbon. Apa contohnya? Ya mineral-mineral tadi, logam itu nggak ada C-nya. Kandungan logam berat ataupun logam tidak berat ya. Kalau yang C, polutan mikrobiologi. Ini adalah biologi, jadi bakteri ya. Bakteri, virus, protozoa, dan seterusnya ya. Termasuk alga ya. Radiologi ini kimia juga sebetulnya, tetapi yang dilihat bukan jumlahnya, tapi dampaknya terhadap radiasinya. Jadi bukan kandungan bahan kimianya apa, seberapa nilainya tidak, tetapi dampak terhadap radiasinya. Ini ya. Seperti kandungan bahan-bahan yang menimbulkan radiasi apa? Yang kita sebut sebagai nuklir itu apa? Bahan apa? Nuklir itu kan artinya inti ya, nukleusnya inti. Nah, itu menghasilkan radiasi. Tapi bahan kimianya apa? Ada uranium, ada apalagi strontium atau apa gitu ya.
itu yang diperiksa bukan uraniumnya berapa miligram, bukan. Tetapi uranium itu menimbulkan cahaya atau bukan cahaya ya, radiasi, menghasilkan radiasi senilai berapa. Nah, radiasinya itu yang diukur. Kemudian karakteristik fisik. Fisik itu yang bisa kita lihat, bisa kita raba, kita bisa rasakan, itu fisik ya. Apa contohnya? Di air itu yang bisa terlihat, bisa dirasakan, bisa diraba, itu apanya? Beda dengan kimia ya. Kimia itu berarti kita harus periksa di laboratorium. Air itu mengandung apa? Itu kimia. Sama dengan mikrobiologi tadi. Air itu mengandung makhluk hidup apa, berapa. Kalau radiologi, air itu menimbulkan sinar atau sinar radiasi dengan tingkat berapa tingkat radiasinya. Kalau fisik itu yang terlihat. Apa yang terlihat di air? Warnanya mungkin. Warna, keruh, hangat atau tidak, temperatur ya. Terus rasa, bau. Nah, jadi itu yang diperiksa. Meskipun semua itu tadi, kekeruhan, warna, rasa, bau, itu merupakan akibat. Jadi ini semua adalah akibat. Atau yang bisa terlihat. Atau efek. Efek apa? Kenapa air bisa berbau? Nah, itu tidak lepas dari kandungan kimia. Jadi fisik itu yang terlihat saja, yang terlihat oleh mata atau yang terasa oleh panca indera kita sebagai akibat keberadaan bahan kimia sebetulnya. Gitu. Kenapa air berbau? Oh, karena mengandung amonia, karena mengandung sulfida, karena mengandung besi, itu menjadi bau. Gitu. Mengapa berasa? Oh, karena mengandung organik. Kenapa keruh? Karena mengandung solid. Gitu. Jadi ini semua efek. Ya. Jadi yang diperiksa bukan kandungannya apa, tetapi efek dari kandungan itu bagaimana. Ya, maka yang diperiksa nanti nilai kekeruhan, nilai warna, nilai bau atau rasa. Nah, ini belum ada nilai, tapi tidak atau berasa atau tidak berasa, berbau atau tidak berbau. Gitu ya. Gitu ya. Jadi yang 3 ini, ABC ini adalah yang diperiksa kandungannya apa. Jadi ini mengandung apa nanti ditindaklanjuti dengan berapa. Ya. Kalau ini efek ya, sama-sama efek. Ini efek terhadap yang kita bisa rasakan, yang E. Yang D, efek dalam bentuk radiasi. Nah, itu bisa diukur radiasinya berapa. Efek tadi juga bisa diukur, kekeruhannya berapa, warnanya berapa, temperaturnya berapa. Jadi air itu kok bisa hangat itu kenapa? Nah, itu bukan kita cari penyebabnya apa, nggak perlu tahu. Gitu. Tapi yang kita periksa langsung saja, oh hangatnya berapa, temperaturnya. Gitu. Jadi itu ya, ada 5 parameter yang diperiksa untuk menyatakan apakah air itu baik atau tidak baik, tercemar atau tidak tercemar. Kita satu-satu bahas. Ya. Biasanya ada absen lagi ya? Ada, Pak. Iya. Iya, ada, Pak. Oke, nanti saja. Atau saya isikan aja nanti ya. Oke, satu persatu. Ini termasuk ada 23 ini adalah polutan anorganik. Apa tadi anorganik itu? Kata kuncinya adalah tidak mengandung C, karbon. Jadi ini tidak ada. Ini organik itu mengandung karbon, ditambahi an itu kan dalam bahasa Inggris yang tidak, in hasilnya, kalau bahasa Inggrisnya inorganik ya. Jadi tidak mengandung C. Nah, ini air raksa, aluminium, arsen, barium, besi, fluorida, kadmium, kesadahan, klorida, krom, mangan, natrium, nikel, nitrat, nitrit, padatan,
terus perak, selenium, seng, cyanida, sulfat, tembaga, timbal. Sebagian besar yang disebut dari 23 ini logam. Sebagian besar ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu logam. 7, 10, 11, 12, 13 itu logam. Terus 17, 18, 19, 22, 23 itu logam ya. Kalau logam itu kalau dalam bentuk ion pasti ion positif. Kation ya. Organik. Berarti kalau tadi tidak mengandung C, kalau ini pasti ada unsur C-nya. Pelarut organik. Pelarut organik itu biasanya alkohol. Alkohol dan sejenisnya. Alkohol itu kalau dalam bahasa kimia, rumus kimia itu adalah CH, CH berapa, CHN itu. Nah, nanti di sini ada OH. Ini apa rumus kimia. Jadi ada unsur C-nya ini. Pestisida ini adalah organik rantai tinggi, rantai panjang ini ya. Organik itu pasti ada C-nya. Organik juga ini ya, volatil. Volatil itu yang mudah menguap. Organik yang mudah menguap. Ya, contohnya apa? Bensen atau bensin ya. Terus ya 45. Biochemical oxygen demand dan COD, chemical oxygen demand. Ini adalah dua parameter yang melihat seberapa besar oksigen. Yang diperiksa oksigen sebetulnya nih ya. Nah, ini saya coba tuliskan rumus ini dulu. Bahan organik. Bahan organik yang ada di air ya. Ditambah dengan oksigen. Ini akan terurai menjadi H2O dan CO2 plus lain-lain. Lain-lain ini banyak sekali ya. Ada sel baru, ada tenaga, ada pokoknya yang lain-lain lah, efek bukan efek, produk samping ya. Tapi utamanya ini H2O dan CO2. Jadi bahan organik di air itu bisa diurai dengan bereaksi dengan oksigen, itu nanti akan menjadi H2O dan CO2. H2O itu air, berarti sudah tidak mencemari. CO2, karbon dioksida, itu adalah gas yang bisa lepas ke udara. Jadi kalau ada bahan organik yang sudah bereaksi dengan oksigen dengan sempurna tentunya ya, maka air itu sudah menjadi air yang tidak tercemar. Nah, bahan organik bereaksi dengan oksigen itu bisa ada katalisatornya, ada pemicunya, yaitu apa? Di sini ada mikroorganisme yang mengurai. Jadi mikroorganisme itu membutuhkan oksigen. Untuk apa? Untuk mengurai bahan organik, untuk proses reaksi ini, ya, mengurai bahan organik menjadi H2O dan CO2. Nah, apa kaitannya dengan BOD dan COD ini? Jadi definisi BOD nanti coba cari di internet ya. Definisi BOD, definisi COD ya. Jadi BOD adalah sesuai terjemahan ini ya. Ini kalau saya terjemahkan apa ini? Kebutuhan oksigen biokimia. Ya. Jadi definisi BOD adalah kebutuhan oksigen oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik menjadi bahan-bahan yang lebih sederhana. Jadi kebutuhan oksigen. Mengapa kok kebutuhan oksigen? Karena ini di sini. Jadi yang diukur oleh pengukuran BOD itu adalah oksigen yang diperlukan ini.
Jadi kalau oksigen yang diperlukan besar, itu artinya apa? Di air itu kandungan bahan organiknya besar. Kalau sebaliknya, kalau waktu diperiksa di lab itu nilai BOD-nya kecil, artinya oksigennya kecil. Berarti oksigen yang diperlukan untuk mengurai bahan organik itu juga kecil. Artinya apa? Organiknya juga nilainya kecil, jumlahnya kecil. Nah, itu oleh mikroorganisme, namanya BOD, biokimia. Ya. Apa bedanya dengan COD, chemical? Nah, ini tidak melibatkan mikroorganisme. Jadi ini nggak ada MO-nya ya, jadi organik plus oksigen nanti menghasilkan apa? Sama, jadi tapi oksigennya bukan O2 di COD, tapi bahan lain ya, bahan lain dalam lab itu, tapi yang dibutuhkan sebetulnya oksigennya. Kembali ke sini, intinya yang diperiksa di sini itu adalah bahan-bahan organik yang terkandung di air. Jadi ini semua larut di air ya, larut di air nanti diperiksa. Nah, nanti kita bandingkan dengan standar apakah airnya itu memenuhi standar secara tinjauan polutan organiknya ini, apakah dia memenuhi persyaratan, memenuhi standar atau tidak. Mikrobiologi atau mikroorganisme ya, itu adalah bahan-bahan yang kecil sekali ya. Mungkin tidak bisa dilihat, mungkin bisa. Bakteri itu bisa dilihat nggak? Bakteri, virus, parasit bisa dilihat nggak? Ya, bakteri itu kalau dia sendirian itu maksudnya sel dalam satu sel tunggal, itu tidak bisa dilihat. Tapi pada umumnya bakteri itu hidupnya berkelompok, mengelompok gitu ya. Berkoloni istilah mikrobiologinya, berkoloni. Jadi dalam satu koloni, satu kelompok itu tersusun oleh mungkin ribuan atau bahkan jutaan sel bakteri. Karena jumlahnya banyak menjadi bisa dilihat. Jadi kalau kita ke lab mikrobiologi minta bakteri di media tertentu, nanti akan ditunjukkan suatu gelas gitu ya, gelas dalam cawan gitu. Itu kelihatan bakterinya itu ada putih atau warna lain gitu ya, tergantung bakteri apa. Nah, itu bisa dilihat karena apa? Karena jumlahnya begitu banyak, jutaan. Nah, tetapi kalau kita ingin lihat satu bakteri, nggak bisa. Nah, itu nanti butuh apa? Mikroskop untuk melihat. Jadi bentuk satu selnya bakteri itu seperti apa? Ini kita bisa lihat di mikroskop. Nah, gitu ya. Karena itu namanya mikro ini tadi ya, mikro. Ada virus, virus ini mikro juga, mikrobiologi. Ini beda. Kalau bakteri itu ada yang mengelompokkan sebagai tumbuhan sebetulnya ya, dalam kelompok apa itu makhluk hidup itu kan makhluk hidup itu dibagi dua ya, tumbuhan atau hewan. Tumbuhan atau hewan. Nah, bakteri itu ada yang mengelompokkan sebagai kelompok tumbuhan. Kalau virus itu ada yang menyebutnya juga bukan makhluk hidup. Dia itu adalah suatu bahan mati sebetulnya, tetapi bisa berkembang menjadi hidup kalau dia bertempat di suatu media yang cocok. Nah, seperti virus yang saat ini sedang naik daun itu ya. Itu kalau dia berada di suatu media, dia nggak akan aktif media benda mati ya. Berada di permukaan besi, kaca atau benda-benda lain, dia akan diam di situ. Tapi begitu dia mendapati tempat yang cocok untuk pertumbuhannya, maka dia menjadi hidup, dalam tanda petik hidup gitu. Gitu. Parasit itu apa ya? Parasit itu protozoa gitu ya. Ini jelas makhluk hidup kalau yang ini. Mirip-mirip dengan bakteri. Terus ada bahan-bahan makhluk hidup kecil lagi. Ada algae. Nah, itu agak besar ya.
Nah, ini nanti diperiksa juga untuk menyatakan apakah air itu layak atau tidak. Radiologi, tadi apa? Radiasi ya. Nah, radiasi itu dalam bentuk ini, partikel alfa, partikel beta, dan foton. Terus radium. Jadi yang diperiksa ini bukan air itu mengandung bahan apa, jumlahnya berapa, tidak, tetapi air itu menghasilkan radiasi dalam bentuk alfa, radiasi beta, dan foton, radium. Jadi yang diperiksa itu efek radiasinya. Ya, ini yang fisik tadi, bau, kekeruhan, pH, rasa, warna, temperatur ya. Yang semuanya bisa dilihat. Kecuali pH ini ya. pH nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan ya. Diraba. Nah, dalam arti gini, dampak ke kulit misalnya ya. Kalau pH-nya rendah itu bisa langsung melepuh gitu, panas. Bau bisa dihirup, ya, dirasakan baunya. Keruh bisa dilihat dengan mata ya. Rasa bisa dicicipi ya kalau mau, warna bisa dilihat, temperatur bisa dirasakan oleh kulit. Nah, itu beberapa parameter yang harus diukur untuk mengetahui atau menyatakan apakah air itu memenuhi baku mutu ya. Ini kita ke baku mutu. Jadi air itu apakah baik, buruk, atau bagaimana, itu harus ada pemeriksaan parameter tadi ya. Jadi tadi kita bahas parameter. Apa kaitannya dengan baku mutu? Ya, jadi baku mutu itu adalah ini batas kadar yang diperkenankan atau maksimum. Jadi semua yang disebut di parameter tadi itu boleh ada di air. Tapi dalam batasnya, ada batasnya gitu ya. Kalau ada polutan dalam jumlah tertentu, selama tidak melampaui batas yang tertulis di baku mutu, berarti itu tidak masalah. Gitu. Tidak mengapa dia berada di air. Apa yang tidak boleh ini tadi batasnya, yaitu zat atau bahan pencemar itu berada di lingkungan atau di air yang kita periksa itu dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya. Nah, ini nanti baku mutu apa, ini nanti ada macam-macamnya ya. Sebagai contoh, sekarang ini dulu ya. Sebagai contoh, air bakunya air minum, baku mutunya air minum. Berarti ketika air itu diminum, itu masih boleh ada bahan pencemarnya dalam batas berapa tertentu ya, batas tertentu yang tidak melampaui nilai yang ada di baku mutu dan tidak menimbulkan gangguan gitu ya. Ini yang penting terhadap makhluk hidup ketika air itu kita minum. Jadi ada polutannya tidak masalah di air ketika kita minum, itu selama tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup. Nah, untuk meyakinkan tidak menimbulkan gangguan itu apa? Nah, ini kita lihat berapa kadarnya tadi gitu. Apakah sudah melewati batas atau belum? Kalau belum melewati batas berarti kita anggap masih aman untuk dikonsumsi. Ini beberapa istilah ya yang kita sering pakai di dalam baku mutu. Ada water quality standard, jadi standar kualitas air. Ini yang nanti ada beberapa macam itu ya, ada air minum, ada air sungai, ada air laut, ada air limbah gitu ya. Terus ada istilah MAC, maximum allowable concentration. Ini yang disebut batas ini tadi MAC itu ya. Jadi konsentrasi yang diperbolehkan, konsentrasi maksimum yang diperbolehkan. Artinya polutan itu boleh ada di air selama belum mencapai nilai maksimum itu. Jadi ada kekeruhan di air, boleh kita minum. Boleh gitu. Tetapi dengan nilai kekeruhan berapa yang bolehnya, itu ada standarnya.
Kalau MATC apa? Sebetulnya mirip-mirip saja. Kalau ini umum, ini lebih ke arah bahan-bahan yang sifatnya toksik. Apa yang membedakan ini nanti? Yang membedakan nilainya. Biasanya yang ini nilainya sangat kecil. Ya, bahan-bahan yang keberadaannya di air itu bahaya kalau dalam jumlah yang sedikit agak besar gitu ya. Ini maksimal acceptable toxicant concentration, bahan-bahan toksik. Bahan-bahan beracun ya. Nah, ini nanti diterjemahkan di baku mutu air minum itu apa ini? Yaitu polutan yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan polutan yang tidak langsung berdampak pada kesehatan. Yang toksikan itu berarti yang langsung. Begitu kita minum, langsung ada efek terhadap kesehatan. Nah, itu berarti di situ ada bahan toksiknya yang melebihi. Tapi kalau keruh atau tidak keruh itu kan tidak kaitannya dengan bahaya ya. Jadi minum air keruh kan tidak apa-apa gitu. Selama bukan bahan toksik. Hanya bahan pengeruh, misal lumpur atau apa gitu. Ya, keruh sedikit maksudnya, bukan sampai keruh sekali ya. Itu berarti bukan masalah kesehatan, tetapi masalah estetika. Gitu ya. Jadi secara kesehatan tidak ada dampak secara langsung. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang bertanya? Atau saya tambahkan dulu ya. Jadi baku mutu, itu nanti ada baku mutu air minum. Ada baku mutu. Nah, karena kita sedang belajar membahas hidrologi, nah itu nanti di sini. Baku mutu air sungai ya. Atau lebih tepatnya badan air. Jadi tidak hanya berlaku untuk sungai ya, termasuk di sini adalah waduk ya, danau ya. Air badan air ya. Terus ada air limbah. Nah, ini nanti juga kita bahas karena terkait dengan badan air. Air limbah. Terus ada apa lagi ya? Air laut. Mungkin kita ke sini nanti yang lebih kita bahas lebih lanjut ya. Jadi badan air. Mengapa kita membahas air limbah juga? Karena air limbah ini salah satu penyebab dari tercemarnya badan air. Jadi kira-kira ini yang kita bahas lebih lanjut ya, tentang baku mutu badan air. Jadi nanti kita akan sampaikan badan air itu sumber-sumber pencemarannya dari mana. Nah, salah satunya adalah dari air limbah. Nah, bagaimana supaya air limbah itu tidak menjadi sumber pencemar terhadap badan air? Nah, maka air limbah yang dibuang ke sungai harus memenuhi baku mutu air limbah. Gitu. Oke, sampai di sini. Terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.